kemarin di mana, di Amerika ya, di mana terjadi tornado api, wah habis itu, ya habis itu. Oleh karena itu kata Allah, kul, katakan olehmu Muhammad, siru, berjalanlah kamu di muka bumi ini, fil ardi. Ya harusnya kita jangan di rumah melulu ya. Dulu zaman Pak Kismono itu setahun 2 kali jalan-jalan. Tapi kalau bisa jalan-jalannya bukan ke tempat wisata, ke tempat di mana Allah menimpakan musibah. Ya. Itu di Tasik itu dekat kampung saya, itu ada yang namanya kampung yang rumahnya habis ya, diratakan dengan pasir. Jadi malam hari Allah nyemburkan pasir, kemudian semua rumah itu rata, tidak kelihatan ya, dikubur itu mungkin dengan penduduk penghuninya atau nggak tahu, tidak tahu. Tapi tuan di atas tanah itu, di atas rumah itu yang sudah tertutup oleh pasir, Allah simpen batu-batu yang gede, yang lebih gede daripada rumah itu ya, ditutup pasir, ditindih batu. Tapi ada satu bangunan musola itu adanya di atas pasir, bayangkan cuma satu ya. Jadi diangkat itu oleh malaikat ke atas, yang lainnya dikubur ya. Dan ternyata ya, malam itu pada saat kejadian ada orang yang sedang qiyamul lail di tempat itu, sedang salat malam ya, sedang salat malam ya. Jadi ada kaitannya tadi ya, antara bencana alam dengan bencana kemanusiaan. Untuk apa kita jalan-jalan di muka bumi? Bukan untuk piknik, bukan untuk wisata, bukan. Ya. Fanduru kaifa kana akibatul ladzina min qabl. Lalu perhatikan bagaimana kesudahan orang-orang sebelum kalian. Ya. Itu ada video, ya bisa dicari di Mangga 2 itu. Ya, cuma waktu itu masih bajakan. Kalau aslinya kayaknya bagus tuh. Namanya tuh The Lost City, kota yang hilang. Itu dibangun oleh Fir'aun selama 100 tahun kota itu ya. Sekarang kan yang lagi dibangun tuh Neom ya. Oh, tuh di Saudi itu. Ya. Nah, sekarang dulu pernah tuh ya, Fir'aun bikin kota 100 tahun ya. Kalau Habibie ya bikin kota berapa lama ya? Pernah ya bikin kota juga ya. Apa namanya tuh? Ya. Apa Pak? Batam itu. Itu Habibie yang bikin. Fir'aun bikin kota 100 tahun, tapi dalam hitungan detik lenyap itu, ditelan padang pasir. Ya. Itu kuasa Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kalau kita jalan-jalan sepanjang Mekah, Madinah, Jeddah itu, gunungnya tuh pendek-pendek itu. Pendek-pendek ya. Di tengah lautan padang pasir, itu gunungnya pendek-pendek ya. Kalau gunung yang normal itu sepertiganya kelihatan di permukaan, 2/3-nya ditanam ke dalam bumi ya. Itu mungkin bukan sepertiganya, mungkin 1/4-nya atau 1/berapanya gitu ya. Mungkin terjadi juga banjir pasir waktu itu, sehingga tempat-tempat itu dikubur hidup-hidup oleh Allah Azza wa Jalla ya. Nah, ini bagian daripada ya ibrah dan tadkirah ketika kita menyaksikan bencana alam dan bencana kemanusiaan. Tapi kemudian Allah bikin catatan penting, bikin poin penting. Kenapa bencana alam itu terjadi? Ya, karena aktsaruhum musyrikin. Ya, karena sebagian besar mereka, kebanyakan mereka, ya, yang kena bencana alam itu musyrikin, orang-orang musyrik, orang-orang musyrik. Ya. Ya. Itu menjelang maghrib kan, ya. Di Palu di mana dia ya, sebelum terjadi tsunami kan ya, ya itu banyak kesirikan, ada LGBT dan sebagainya, habis itu ya, habis itu ya. Jadi bisa jadi ya, bencana itu ada kaitannya dengan bencana kemanusiaan, di antaranya kesyirikan ya. Kata Allah, karena dulu ya mereka itu aksaruhum ya, yang terbanyak kena bencana alam itu musyrikin, orang-orang yang musyrik ya. Surat Ar-Rum ya, surat 30 ayat 41 sampai 42. Kemudian ayat ini mengajak manusia
ya, mengambil pelajaran dari bencana-bencana dan kehancuran umat terdahulu, bahwa kerusakan alam, ya, kerusakan alam mereka terjadi karena kezaliman dan kesyirikan. Tadi kezaliman melakukan pengerusakan, ya, illegal logging, reklamasi dan sebagainya. Ya. Kemudian apa? Dan kesyirikan, ya, kesyirikan. Nah, terdapat keterkaitan antara bencana alam dan bencana kemanusiaan. Kemudian bencana alam erat kaitannya dengan dosa, ya, yang tidak diampuni, ya. Makanya Rasul itu paling sedikit istighfarnya itu berapa katanya? Iya, 100 kali. Ya, 100 kali. Ya. Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Ya. Itu 100 kali sahabat menghitung itu, ya. Sebelum Rasul, ya, mengisi kajian. Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Rabbik firli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur. Setelah selesai, subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla, dan selanjutnya itu kan sayyidul istighfar, ya. Itu dibaca ketika sahur menjelang subuh, ya. Apa namanya? Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta. Jadi ada kafaratul majlis, ada pembuka majlis, ada sayyidul istighfar, ya. Bahkan sholat itu dari takbiratul ihram sampai salam banyak istighfarnya itu. Kenapa? Sebab bencana alam itu terjadi di antaranya disebabkan karena dosa yang tidak diampuni, ya. Kemudian apa lagi? Disebutkan dalam Al-Quran, ya, bahwa ternyata bencana alam ada kaitannya dengan dosa itu dalam surat Al-Baqarah ayat 284. Ya. Fayaghfiru liman yasha wa yu'adzibu may yasha. Maka Allah akan mengampuni dosa orang yang Ia kehendaki dan akan menimpakan azab, ya. Karena dosa yang dilakukan oleh manusia, ya, yang Allah kehendaki. Jadi kalau manusia berbuat dosa, bisa jadi diampuni dosanya. Tapi kalau tidak diampuni, maka Allah timpakan bencana alam berupa azab, ya. Gitu. Kemudian, ya, bencana alam juga erat kaitannya dengan apa? Dengan kesalahan yang tidak dimaafkan, ya. Jadi kalau dosa minta ampun, tapi kalau salah minta maaf. Memaafkan dengan minta maaf gampangan mana ya, Pak? Dua-duanya susah, ya. Minta maaf dan memaafkan, ya. Tapi ada yang jauh lebih susah, memaafkan, ya. Allah tuh maha pemaaf. Karena Allah maha pemaaf, kalau kita berbuat salah kepada Allah, minta maaf. Berbuat salah kepada manusia, minta maaf. Berbuat salah kepada rakyat, minta maaf, kan gitu, ya. Dan itu kita bacakan ketika kita sebelum tidur, ya. Ya. Apa tuh? Apa? Ayat terakhir surat Al-Baqarah tuh. Ya. Fa'fu anna waghfir lana warhamna, ya. Anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, ya. Minta rahmat, dikasihi dan disayangi, minta maaf, kemudian minta ampun, minta pertolongan. Jadi Allah tidak akan nolong kita dari bencana apapun kalau Allah tidak kasih dan sayang sama kita. Allah tidak memaafkan kesalahan kita dan Allah tidak mengampuni dosa kita. Itu bagian daripada penyebab bencana alam. Itu setiap kita sebelum tidur kita baca itu, ya. Surat Al-Baqarah 2 ayat terakhir, ya, dari amanah Rasul kan. Sampai kemudian apa namanya? Fansurna 'alal qaumil kafirin, ya. Di sini ada itu bahwa ternyata bencana itu erat kaitannya dengan kesalahan yang dilakukan oleh manusia, kemudian tidak dimaafkan oleh Allah, ya. Allah timpakan bencana. Jadi wa ma asabakum min musibatin fima kasabat aydikum. Apa saja musibah bencana yang menimpa kalian
adalah disebabkan oleh perbuatan tangan kalian sendiri, ya. Kemudian wa ya'fu an katsirin, dan Allah